Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita mau membahas sesuatu yang berhubungan mengenai tenaga. Karena di antara seluruh yang bertanya di dalam YouTube-nya Poison Store, itu juga sering menanyakan, kalau saya pakai amplinya terlalu kecil atau terlalu besar, apa yang terjadi? Ini sudah akan kita jelaskan nanti kepada para umat audio sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa patah kata yang rupanya merupakan bahasa Inggris yang membuat saya itu bertanya-tanya. Bunyinya begini: a common misunderstanding when it comes to audio is that doubling the power or watts will make it sound twice as loud. Adalah sesuatu yang salah. Kalau kita mengerti di soal audio itu, kalau kita menambahkan tenaganya 2 kali lipat, maka suaranya akan bertambah 2 kali lebih kuat juga. Doubling the power or doubling in power or cutting it in half actually provides very subtle change to SPL level. It will take a significant increase in power to sound twice as loud. Untuk suaranya sendiri, kita harus menambahkan jumlah tenaga yang lebih signifikan untuk menciptakan suara 2 kali lebih kuat. Itu adalah kata-kata yang terdapat pada white paper ini. Dari situ kita akan timbul pertanyaan mengenai ini. Berapa besar daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan speaker? Apakah speaker aman untuk diberikan amplifier yang lebih besar? Apa penyebab distorsi sebenarnya? Jadi dari situ tuh kalau kita ngelihat ceritanya adalah, oh ternyata kalau saya itu menggandakan tenaga dari si ampli, suara yang keluar itu harusnya 2 kali lebih kuat. Enggak kayak begitu ternyata. Jadi kita mesti lihat kalau power itu juga memiliki rating yang bisa dicocokkan dengan speaker supaya kita bisa tahu berapa watt yang bisa diproduksi di tenaga tersebut dengan menggunakan speaker tersebut. Pertama, kita harus menghargai fakta-fakta sebagai berikut, yaitu aturannya adalah segala sesuatu untuk meningkatkan tenaga dalam bidang audio, terutama output speaker yang dinilai dengan desibel, kita harus mengkalikan dengan faktor 1.26. Di sana itu bilangnya titik untuk melihat 2 digit di belakang angka yang tidak bisa dipecahkan pada bagian depannya. Saya tidak tahu bahasa matematikanya apa, cuman seperti itulah. Jadi kita melihat bahwa berapa besar daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan speaker. Kalau kita melihat speaker itu di buku spesifikasi manual seperti ini adalah manual milik si Fit6E. Dia itu memiliki namanya sensitivity yang dihitung dengan memberikan input kepada speaker sebesar 1 watt dan output dari si speaker di 1 watt tersebut ditangkap oleh mikrofon yang diletakkan pada jarak 1 meter. Di sini dia itu melihat bahwa hasilnya adalah 91 dB. Jadi, ini sudah menjawab pertanyaan kita, apakah dengan menggunakan amplifier yang ukurannya kecil, speaker itu akan menyala? Faktanya, speakernya dikasih 1 watt aja nyala kok, udah gitu 91 dB lagi. Kalau kalian melihat tabelnya dB yang beredar banyak di Google, kita bisa melihat decibel tables, itu 91 dB itu sudah kencang sebetulnya dan terdengar. Itu pada jarak 1 meter. Kalau kita itu mundur ke jarak 2 meter, tenaganya akan berkurang 6 dB. Kira-kira seperti itu, bukan 3 dB. Ini adalah masalah yang lain. Nanti kita di kemudian hari nanti akan kita jelaskan mengenai jarak mikrofon untuk pengukuran.
Lanjut ke sini, kalau kita itu berbicara sekarang, yaitu berbicara mengenai kekuatan, kita melihat bahwa apakah speaker aman untuk diberikan amplifier yang lebih besar. Di sini kita melihat, setelah kita mengetahui pada 1 watt dan 1 meter itu adalah 91 dB, terus di hitungan dengan crash factor tadi sebesar 1.26, kita mengetahui bahwa kalau kita menggandengkan tenaganya, maka suara dari speaker itu akan bertambah kuat 3 desibel. Ini proven fact. Jadi kita harus melihat bahwa dengan speaker yang di 1 wattnya itu 91 dB, kalau kita tambahkan 2 watt, maka dia akan menjadi 94 dB, desibel. Nah, ini yang harus diperhatikan nih, yang lucu nih. Kalau kita tambahkan wattnya 2 kali lipat, berapa yang kita dapatkan? Ya ditambahkan 3 dB aja. Jadi kalau kita tambah double tenaga, dia itu nggak 94 kali 2. Di sini itu berbeda hasilnya dengan watt yang dikalikan 2 tadi. Ada faktor perkaliannya. Buat teman-teman SPL, ini bisa jadi patokan juga kalau kalian itu beli subwoofer dan melihat nilai efisiensinya. Kalian bisa melihat di sini. Sampai pada akhirnya speaker Fin6e ini satu set, kalau kita itu memberikan dia sampai 512 watt, maka hasilnya adalah 118 dB, kenceng sekali. Dari sini kita bisa melihat, kalau kita itu kasih 512 watt pada speaker ini bisa kenceng dong suaranya. Iya. Tapi di sini ada data spesifikasi yang menuliskan bahwa dia itu memiliki maksimum power inputnya itu adalah 60 watt. Jadi, kalau kita menggunakan amplifier 60 watt dan menggunakan amplifier itu pada potensi maksimumnya, sebelum mencapai clipping, kira-kira hasil dB yang bisa dihasilkan oleh si Fin6e ini adalah 109 desibel untuk di batas amannya. Kira-kira seperti itu. Sudah jelas rasanya buat para umat audio bahwa ini adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali. Jadi, kita sekarang akan bertanya, apa sih penyebab distorsi sebenarnya kalau semua ini sudah ditemukan? Distorsi itu terjadi kalau kalian itu ngamuk, terus nyetel audionya kenceng-kenceng. Buat apa juga, jadi rusak semuanya nanti. Itulah yang akan menyebabkan clipping. Sifat abusive penggunaan audio yang memang tidak diperuntukkan untuk dijalankan sekencang itu. Kalian itu maunya musiknya seperti apa? Harus tentukan dari awal. Ini penyebab distorsi. Kita bisa melihat ada clipping di situ, juga ada square signal yang bisa disimulasikan untuk menciptakan posisi clipping. Clipping itu terjadi ketika kita itu memaksa si amplifier untuk bekerja overdrive, melebihi batas kemampuan sinyal yang bersih, sehingga pada reproduksi sinyal akhir dia terpotong atau terklip. Sinyal yang bentuknya itu bagus dipotong bagian topinya, akhirnya dia mentok. Itu yang menyebabkan distorsi. Inilah yang menyebabkan kita semua itu agak bingung. Di sini kita melihat, begitu sinyal itu terpotong, dia itu langsung terjadi yang namanya distorsi, di mana signal itu tidak mampu diciptakan dengan baik oleh si speaker karena sudah terpotong dari awalnya. Nah, ini juga yang menyebabkan pertanyaan dari para umat audio. Ketika dia itu melakukan overdrive dengan menggunakan amplifier yang kecil karena dia ingin mendapatkan desibel yang besar, batas kemampuan amplifier untuk mengeluarkan daya itu sudah tidak lagi clean, padahal masih bisa dipaksa dengan lebih kuat. Kemudian kita melihat di sini, kalau kita itu menciptakan distorsi dengan menggunakan amplifier kecil itu, artinya speaker saya bisa jebol atau enggak? Sekarang kita lihat fakta-faktanya. Di sini ada fakta yang menjelaskan jika power amplifier memiliki daya lebih rendah dari speaker dengan angka signifikan, maka kecil kemungkinan untuk menjebolkan speaker. Jadi buat para umat audio yang powernya itu kecil tenaganya, terus speakernya itu
power handlingnya gede, jangan khawatir. Mau digeber gimana pun si amplinya, si speakernya nggak bakal jebol. Lalu fakta kedua, jika speaker memiliki kapasitas batas 3 atau 4 kali lebih tinggi dari batas maksimum amplifier, maka sinyal clipping dari amplifier tersebut tidak akan bisa merusak speaker. Ya, ini adalah pernyataan yang sama dengan yang pertama, hanya dengan menggunakan kata-kata berbeda. Tadi itu adalah mengenai daya yang merupakan daya yang dikeluarkan amplifier, dan yang berikutnya adalah daya yang bisa diterima oleh speaker ini. Mengenai 109 dB tadi, manufaktur speaker tuh kayak si Venom, dia itu menciptakan speaker itu dengan toleransi. Jadi sebetulnya pada kenyataannya kalau kita itu memberikan tenaga lebih sedikit dan meningkatkan suaranya itu sampai 110 dB atau 111 dB, dia itu sebetulnya masih bisa mampu handle si speaker ini. Jadi itu adalah merupakan komitmen si manufaktur untuk menciptakan speaker yang memiliki batas kemampuan aman untuk tidak jebol pada saat dia itu kerjanya. Itu juga penting untuk kita ketahui. Nah, berhubungan dengan ini, si speaker itu kan dia memiliki misalnya tulisannya di situ 60 watt RMS. Kalau RMS itu kalau kita translasikan jadi PMPO untuk speaker ini tuh dia bisa menghandle sekitar 120-130 watt untuk PMPO, Peak Music Power Output. Jadi aman sekali buat speaker Fin 6e ini. Kemudian, jika amplifier memiliki batas daya yang sama dengan output amplifier, maka sinyal amplifier berpotensi merusak speaker. Kalau ratingnya dia sama, kalau kita gunakan secara bersamaan di maksimalnya, sehingga dia itu mendapatkan tekanan yang mencapai hampir batasnya dia atau di ambang batasnya dia, terus kita itu menggunakannya untuk durasi yang cukup panjang, maka dia ada kemungkinan rusak. Tapi kalau kita cuma short burst, dia ada kemungkinan bisa bertahan. Indahnya kemudian ya, kami mohon maaf sebelumnya karena di video barusan itu terdengar suara kita tiba-tiba hilang. Ternyata mic kami habis baterainya. Jadi sekarang kita melanjutkan untuk bagian yang ketiga ini. Jika speaker memiliki batas daya yang sama dengan output amplifier, maka sinyal amplifier berpotensi merusak speaker. Ya udah, itu betul. Jadi kalau tenaganya itu sama, misalnya dia itu diberikan kalau misalnya tenaganya sama, kalau dia itu memiliki output 60 watt, ininya juga 60 watt, kalau si speaker itu digunakan dalam jangka waktu yang panjang, maka ada kemungkinan speaker itu bisa juga rusak. Kalau dia itu digunakan pada short bursts atau dalam waktu yang singkat gitu loh, dia itu tentunya masih bisa bertahan. Itulah indahnya desain dari speaker. Sekarang kita akan melihat ke bagian keempat, yaitu jika amplifier memiliki daya lebih tinggi dari handling speaker, maka amplifier tersebut memiliki kemampuan untuk merusak speaker. Ya, ini benar adanya. Jadi kalau kita itu memiliki speaker dengan rating sebesar 300 watt, terus kita itu menggunakan amplifier subwoofer nih misalnya ya, kita itu menggunakan amplifier 1000 watt, yang kita gunakan seluruh tenaga 1000 wattnya itu untuk menggerakkan speaker tersebut, maka ada kemungkinan 3 kali lebih besar untuk menjebolkan speaker. Jadi kita kalau sudah melihat fakta-fakta ini, kita jadi bisa menyimpulkan kalau amplifier yang dayanya lebih kecil dari kemampuan handlingnya si speaker, itu dia tidak akan merusak si speaker. Jadi kita harus melihat kembali nih terminologinya nih, biar kita semua pada ngerti. Jadi angka yang tertera di amplifier sama di speaker itu memiliki dua makna yang berbeda. Yang satu itu menggambarkan kekuatan yang bisa dihasilkan oleh si amplifier, yang satu itu pada speaker bisa digunakan untuk melambangkan batas kemampuan yang bisa dihandle oleh speaker tersebut. Jadi harus diperhatikan. Ini menjadi artinya di sini jumlah watt itu harus kita pahami bahwa nilainya itu tidak sama.
karena 2 kali penambahan watt itu hanya menghasilkan 3 desibel lebih kuat. Tentunya untuk supaya telinga kita itu merasakan sensasi mendengarkan suara 2 kali lebih kuat, sebetulnya itu perubahannya itu harus 10 dB. Jadi itu adalah kesan rata-rata, oh nilai tenaganya kayak 2 kali lebih kencang ya. Ya itu udah 10 dB itu yang dihasilkan oleh si speaker. Perbedaan sesignifikan itu harus dicapai untuk memberikan kesan bahwa speaker itu bersuara lebih kuat. Di sini sudah terlihat sesuai. Jadi di sini kalau kita lihat dari 1 watt 90 dB terus 64 wattnya itu adalah 109 dB, dia sudah mampu menghasilkan suara 2 kali lebih kuat. Ini adalah speaker yang sangat ideal yang bisa kita gunakan untuk menciptakan suara yang bagus. Lalu kemudian kita sudah melihat semua fakta sama semua pertanyaannya sudah dijalankan. Jadi harus kita perhatikan bahwa apa yang kita gunakan, daya terutama untuk menggerakkan si speaker itu sebetulnya bisa kita atur juga. Terutama buat para umat audio yang menanyakan kalau amplifiernya saya itu lebih besar, bisa kita menggerakkan speaker yang dayanya lebih kecil. Ya kita sesuaikan output dari si amplifier tersebut supaya berada di bawahnya rating dari speaker yang kita gunakan. Itu akan membuat sistem kita aman tanpa kita perlu harus mengganti speaker dan amplifier berkali-kali karena mendorongnya pada batas clipping atau memaksanya untuk jadi jebol. Itu tidak boleh terjadi. Jadi sekian saja video dari kami. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting tentunya subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Western Channel.